Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 ya. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali ya. Dan Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sebelum kita melaksanakan pembelajaran ataupun melaksanakan pembelajaran daring ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan bisa kalian cerna dan bisa kalian amalkan juga sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Bapak selalu tahan henti-hentinya untuk menghimbau kepada kalian, khususnya para siswa ya, dan umumnya untuk kita semua ya, para siswa untuk SMK Al-Ghazali dan juga SMP Al-Ghazali ya, dan untuk selalu mengutamakan protokol kesehatan ya. Karena dengan kita selalu mengutamakan protokol kesehatan, kita akan selalu senantiasa insya Allah dihindari dari yang namanya penyakit COVID-19 ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan setelah kita melakukan sesuatu ya, dan selalu menggunakan masker ketika kita akan bepergian ataupun ketika kita akan mengobrol dengan orang lain ya. Selalu menggunakan face up ya, seperti itu. Kemudian juga selalu menjaga jarak dengan orang lain ya. Jangan terlalu berdekatan, karena kalau seandainya kita bersentuhan dengan orang yang sudah terinfeksi, tentu kita pun akan terinfeksi. Jadi Bapak harap silakan kalian selalu untuk mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Nah, dan untuk materi sekarang untuk kelas 10 ya, masih dalam pembelajaran cerpen ya. Dan untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks anekdot ya. Ada beberapa ciri-ciri teks anekdot ya. Yang pertama itu teks yang mendekati perumpamaan ya. Perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu adalah suatu suatu kata yang memiliki makna ya, memiliki makna lain dari kata tersebut, seperti itu ya. Jadi dengan adanya perumpamaan ya, itu bisa menyindir orang lain tapi dengan secara halus, seperti itu, tidak langsung ngejedak ya. Jadi ada perumpamaan di dalam suatu teks anekdot ya, sehingga apa yang disampaikan bahasanya itu menjadi halus, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menampilkan karakter yang sering dilihat ya. Menampilkan karakter yang sering dilihat itu maksudnya ketika kita sering melihat tikus, itu ada perumpamaan-perumpamannya ya. Tadi tikus ya, tikus itu seperti koruptor maksudnya ya. Tikus itu adalah mengkiaskan seorang koruptor ya. Kemudian menampilkan karakter yang sering dilihat itu seperti seperti wajah seseorang ataupun bentuk dari suatu tokoh ya. Bentuk dari suatu tokoh itu bisa menampilkan gambar-gambar seseorang ya, profesi seseorang, contohnya seperti yang sedang menjadi seorang guru atau menjadi seorang polisi dan yang lainnya gitu. Memiliki sifat humor tentunya ya, karena teks anekdot ini adalah teks yang berisi guyonan atau humor ya, yang bertujuan untuk menyindir. Kalau secara tidak ada humornya berarti belum tentu itu teks anekdot ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengandung kritikan. Pasti, karena teks anekdot ini
yaitu bertujuan untuk mengkritik atau memberikan saran dengan cara halus, tetapi dikemas dengan guyonan-guyonan atau humor di dalamnya, sehingga apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh yang didengarkan, seperti itu. Kemudian mengandung pesan moral, ya. Maksudnya pesan moral itu tulisan yang disampaikan kepada pembacanya itu menunjukkan mana sisi yang baik dan mana sisi yang buruk. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis akan dapat lebih diterima oleh pembaca, karena tentunya orang yang normal tidak akan mengikuti hal yang buruk, tetapi mengikuti hal yang baik, seperti itu. Oke, baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang struktur teks anekdot, ya. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ini ada beberapa bagian dalam strukturnya, ya. Yang pertama yaitu abstrak atau abstraksi. Abstraksi ini menjadi struktur teks humor yang paling awal yang terdapat dalam sebuah teks anekdot. Abstrak ini ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum, agar pembaca dapat membayangkan. Contohnya seperti ketika kita melihat teks anekdot yang kemarin, ya, itu ada seorang yang sedang menulis, nyontek, kemudian juga ada seorang yang sedang mengambil uang atau tikus yang mengambil uang, dan juga ada polisi yang sedang mengawasi. Nah, itu pun merupakan suatu gambaran-gambaran yang mengenai teks yang akan disampaikan, ya, sehingga pembaca bisa membayangkan apa yang akan disampaikan, ya, seperti itu. Itu adalah abstraksinya. Kemudian untuk yang kedua atau untuk yang selanjutnya itu orientasi. Orientasi adalah tahap awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengenai peristiwa atau peristiwa utama atau cerita yang terjadi, ya. Jadi peristiwanya itu ketika yang kemarin itu ada seorang yang sedang diawasi oleh seorang murid yang sedang diawasi oleh seorang polisi, ya. Tetapi murid tersebut berbicara bahwa kenapa yang di belakang Bapak tidak diawasi, seperti itu, ya. Itu sama dengan orientasi, ya. Pengenalan tahap awal terlebih dahulu, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada krisis, ya. Krisis itu merupakan struktur teks anekdot yang di dalamnya itu merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama. Jadi pokok masalah utamanya dengan warna yang unik, juga tidak biasa. Seperti dengan adanya perumpamaan tadi, ya. Dengan tulisan perumpamaan tadi bahwa seseorang sedang menyindir seseorang, ya, atau dia sedang menyindir seseorang, tetapi dengan perumpamaan atau bahasa yang halus, seperti itu, ya. Kemudian ada yang keempat yaitu reaksi. Reaksi ini berhubungan dengan besar dengan struktur krisis, ya. Berhubungan besar dengan struktur krisis. Reaksi ini adalah bagian yang akan melengkapi beberapa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda, seperti itu. Jadi reaksinya itu seperti apa, ya, dari teks yang telah disampaikan, seperti itu. Kemudian ada juga koda, ya. Koda itu merupakan bagian penutup cerita dalam teks anekdot, seperti itu, ya. Itu merupakan struktur teks anekdot yang terdapat dalam teks. Dan untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas kepada kalian. Dan jangan lupa silakan kalian tulis tugasnya, catat juga materinya, karena nanti kalian akan membutuhkan
ketika ujian akhir sekolah ya. Dan Bapak harap UTS yang kemarin yang telah kalian kerjakan itu bisa bisa bagus ya, bisa bagus seperti itu. Kemudian tugas hari ini untuk pertemuan kali ini yaitu silahkan kalian analisis struktur yang terdapat dalam teks anekdot berdasarkan gambar dalam teksnya. Nanti dan teksnya nanti Bapak akan perlihatkan teksnya ya di akhir pembelajaran hari ini. Nanti Bapak akan perlihatkan teksnya dan silakan kalian analisis ya teks tersebut. Oke. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, dan silakan nanti kalian amati teksnya selama beberapa menit, mungkin ada beberapa menit ya. Mungkin sekitar 2-1 menit ya. Silakan kalian pahami, dan Bapak pamit undur diri untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak pamit, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai dan Bapak pamit undur diri. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.